Tetapi jika tidak bisa memelihara dan menempatkannya, akan melahirkan kerusakan, mafsadat. Pertama, ilmu. Kalau kita membaca Quran surat Al-Baqarah yang masih awal, di situ ada ungkapan dari malaikat, ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di bumi itu yang akan merusak dan mengalirkan darah? Jawaban Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan seterusnya. Istinbatnya adalah pada dasarnya manusia ditempatkan di bumi sebagai pemelihara alam. Untuk memelihara itu harus pakai ilmu, dan ilmunya Allah turunkan. Ilmunya itu Allah turunkan. Dengan ilmu dari Allah itu, maka tidak akan terjadi, tidak akan ada mayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Terus berkelanjutan tiap rasul sampai rasul yang terakhir. Maka yang dimaksud ilmu untuk memelihara itu adalah Quran dan Sunnah. Begitu. Karena itu apabila manusia tidak berilmu dari Quran Sunnah, akan terwujud fasad fil dan isfak dima. Terjadi pembunuhan di mana-mana, perang terus berkelanjutan, kerusakan alam terus. Maka dengan ilmu dari Allah itu, orang menjadi tahu apa tugas hidupnya. Pernah saya sampaikan, dengan ilmu dari Allah, orang akan tahu fungsi dan kedudukannya di muka bumi ini. Begitu. Jadi dengan ilmu itu. Kemudian Allah dan Rasul mendorong untuk terus tolab ilmu. Kalau saya ringkaskan sekarang, untuk mempelajari, menggali, mendapatkan ilmu Quran dan Sunnah. Jika tanpa itu, lahirlah kerusakan. Seperti para sahabat yang tadinya mereka jahalah urusan dunia, mereka tahu. Rasul pernah menganjurkan secara manusiawi, bagaimana kalau jenis pohon kurma ini dikawinkan dengan jenis ini. Sahabat melakukan itu atas petunjuk dari beliau. Ternyata hasilnya jelek. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah, hasilnya jelek. Rasul menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi urusan dunia sebenarnya ilmu itu dulu juga sebelum Nabi diutus sudah berkembang, malah hubungan luar negeri sudah jalan. Mereka dagang sampai ke negeri Syam. Tapi kenapa disebut jahalah? Dan dengan jahalahnya itu
timbul berbagai macam kerusakan di mana-mana. Begitu. Kemudian mereka masuk Islam setahap demi setahap, dapatkan ilmu dari Rasulullah, sehingga muncullah orang-orang yang tahu fungsi dan kehidupan dan kedudukan. Orang-orang yang tahu dan memahami bagaimana cara muamalah yang baik dengan sesama manusia, dengan seluruh alam ini. Di Quran surat An-Nisa ayat 36, di situ ada tuntunan husnul muamalah. Ilmu di situ ada. Dimulai dengan baiknya muamalah dengan Allah. Muamalatul abdi ma'ar rabbih. Muamalatul abdi ma'al abdi, muamalatul abdi ma'al alam. Nah, disitulah muncullah seperti Umar bin Khattab yang tadinya merusak, ternyata sekarang menjadi pemelihara alam dengan ilmu dari Quran dan Sunnah itu. Nah, karena itu jika ingin maslahat, jangan tinggalkan ini. Ketika pemimpin menjauhkan umatnya dari Quran dan Sunnah, berarti menuntun kepada kerusakan, kehancuran, akan terputus silaturahmi yang benar, kerusakan di mana-mana, kerugian yang akan didapatkan. Itu di Al-Baqarah ayat 27. Itu istinbatnya itu. Karena itu harus terus ini dikembangkan, dan ada semacam apa namanya ya, kalau saya sebutkan khususiyah boleh, karena yang lain menuduhnya eksklusif, apalagi lah, terserah itu ya. Belajarnya sedikit ya. Setelah terus belajar, maka diharapkan ada fikih namanya, memahami makna, agar bisa beramal sesuai dengan kemestiannya. Nah, di kita ada kekhususan begini. Ini termasuk metodologi mungkin yang sudah disampaikan. Persatuan Islam tidak menggunakan hadis dhaif sebagai hujah beramal, sementara yang lain beralasan dhaif juga hadis. Yang terjadi perbedaan itu. Kenapa? Karena mesti apik. Apa benar ini dari Nabi? Kalau bukan dari Nabi, hanya mengatasnamakan kepada Nabi, berarti bukan sunnah, begitu. Sementara jaminan dari beliau akan selamat, tidak tersesat ketika berpegang pada Quran dan Sunnah. Ketika Sunnah dihadiskan, begitu, sahih berarti benar. Tapi kalau ada rawi yang tidak bisa memenuhi syarat sahih, berarti bukan dari Nabi, begitu. Kalau bukan dari Nabi, berarti bukan sunnah. Itu. Ini diantaranya. Kalau bukan sunnah, berarti amal yang dilakukan berdasarkan hadis yang dhaif itu bukan sunnah Nabi. Ini diantaranya. Karena itu kita apik, dan kita sudah terbitkan buku metodologi istinbat ahkam. Terus Dewan Isbah nerbitkeun untuk pegangan. Sudah baca belum? Nyarek maca kumaha, ada meuli ge henteu. Sengaja Dewan Isbah menerbitkan itu untuk pegangan, menjadi rujukan, dan Dewan Isbah merujuk kepada Quran dan Sunnah. Nah, begitu.
di catatan ini. Kalau begitu, yang disebut berilmu itu kan ulama. Ada ulama yang benar-benar berpegang pada Quran Sunnah, ada ulama-ulama yang tidak berpegang secara utuh kepada Quran dan Sunnah. Walaupun tidak diniatkan untuk itu, tetapi ketika menyatakan doib-doib di hadis, nah ini kan artinya ada kurang teliti di sini. Satu tuh. Kedua, ini ada sesuatu yang agak pelik sedikit ya. Sholat sunat pada Jumat boleh 2 rakaat, boleh 4. Dalilnya ada dua-duanya. Disebut jawazul amrain. Musafir boleh Jumat, boleh duhur. Itu jawazul amrain, itu disampaikan. Kemudian qomat, Allahu Akbarnya 1 kali, Allahu Akbarnya 2 kali, dua-duanya ada hadisnya. Tetapi Persatuan Islam menetapkan dalam qomat Allahu Akbar 1 kali, ada apa ini? Nah, di sini fikih itu. Padahal 2 kali juga hadisnya sahih. Tapi Persatuan Islam menetapkan 1 kali. Disinilah ada kaidah untuk membangun satu rasa, satu suara, satu usaha. Andaikan kita sholat berjamaah di masjid lain, di mana saja, yang qomat terdengar Allahu Akbarnya sekali, itu akan lain, sentuhan rasanya itu beda. Mengkadengin qomat Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah, walaupun di masjid yang lain beda karasana teh. Nah di situ. Nah ini kan mesti dengan fikih yang ya agak halus ya gitu tah. Ini contoh saja. Kita kembali. Ketika ilmu ini, ilmu yang akan memberi manfaat tidak digunakan, tidak diambil, tidak dipelajari, maka yang akan terjadi adalah mafsadat. Jadi ringkasnya, jika sudah meninggalkan Quran Sunnah, maka jangan berharap munculnya maslahat kapanpun dan dimanapun. Terasa sampai sekarang seperti itu. Yang ini yang mesti jadi catatan. Kenapa kita selalu menyatakan tetap berpegang pada Quran dan Sunnah? Karena memang begitu. Dan ini dibuktikan dengan kenyataan sejarah dan juga perjalanan hidup manusia sampai sekarang. Menjauhkan Quran Sunnah dari umat, jangan berharap umat bisa melakukan kemaslahatan. Karena itu harus terus didorong agar tetap berpegang pada Quran dan Sunnah. Juga perlu saya sampaikan, ketika ilmu yang dimiliki tetapi tidak melahirkan manfaat, disebut ilmun ghairu nafi. Jadi ilmu dibagi 2, dilihat dari sisi manfaat. Ada ilmun nafiun, ada ilmun ghair nafi. Ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu duniawi tanpa agama ghair nafi. Ghair nafi. Walaupun bisa menggali berbagai macam kekayaan, bisa menunjukkan, mewujudkan berbagai macam kemajuan, tetapi jika tanpa ilmu agama ghair nafi,
tidak bermanfaat. Kita lihat lagi ayat yang tadi, wa'lama adamal asma, yang pokok adalah orang yang berilmu itu tahu siapa Tuhan itu. Siapa Tuhan itu? Jadi walaupun begitu tingginya keilmuan manusia duniawiyah tanpa agama, tidak tahu siapa Tuhan, maka Allah menyatakan jahalah. Itu kebodohan. Tapi orang tidak merasa bodoh gitu Pak. Ya. Itu jahalah namanya. Karena tidak sampai dengan ilmunya kepada Allah. Di Al-Baqarah yang masih awal ada, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Tuh. Udah satu dah. Nah sekarang ilmu agama. Ilmu agama Quran dan Sunnah, mestinya ini yang memberi manfaat dan terhindar dari mafsadat. Tetapi ketika salah menggunakan, maka ilmu ini jadi goer nafi. Ilmu agama, ilmu Quran dan Sunnah. Tetapi ketika salah menerapkan, maka menjadi ilmun goer nafi. Itu banyak dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Dalam Al-Quran sudah jelas Allah kisahkan ulama-ulama Yahudi itu kan, mereka tahu isi kitab, tetapi mereka tidak menggunakan isi kitab itu untuk kemanfaatan. Karena itu dilarang oleh Allah yang ditujukan kepada mereka itu dengan jelas, wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kau sembunyikan kebenaran itu padahal tahu. Nah begitu, maka pengetahuan yang ada itu tidak bermanfaat sekarang ketika salah menempatkannya. Mereka sembunyikan. Kemudian juga dalam ayat lain, wala talbisul haqqo bil batil, jangan kamu campur adukan hak dan batal. Jadi ilmu yang mestinya bermanfaat jadi tidak bermanfaat. Penyebabnya apa? Yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka merekayasa ajaran dengan tangan-tangan mereka, lalu mereka campur adukkan dengan Taurat, dengan Injil. Mengapa mereka lakukan demikian? Liyashtaru bihi samanan qalila. Untuk mereka tukarkan dengan harga yang sedikit. Maka di sini kita dapat pelajaran ilmu yang mestinya bermanfaat, Quran dan Sunnah, tetapi jika dipegang oleh orang-orang yang rakus, maka ilmu hanya menjadi alat kepuasan hawa nafsu. Nah, ini kan bahaya gitu. Ketika Quran jadi alat untuk memenuhi kepuasan hawa nafsu. Tidak sedikit orang mengejar harta benda menggunakan Quran hadis. Tidak sedikit orang yang mengejar jabatan
menggunakan Quran dan hadis, begitu. Ini contoh saja, gak apa-apa karena sudah berlalu. Inilah ada beberapa orang yang datang kepada saya minta didoakan karena mau berjuang di parlemen, berjihad di parlemen, begitu. Saya jawab, kok kenapa jihadnya beda dengan Quran, begitu. Lalu tanya, maksudnya beda dengan Quran bagaimana? Da Quran mah jihadnya pada umum, ari pada hayang, pan beda jeung Qurannya. Lihat di Quran jihad mah pada umum. Kenapa berangkat? Karena iman itu. Nah, cing iman pada hayang, nah gitu pan beda. Apa betul mau jihad? Nah, ini kan tidak sedikit menggunakan Quran dan hadis. Nah, begitu. Ilmu tidak akan bermanfaat walaupun Quran Sunnah jika dipegang oleh orang-orang yang rakus, yang dikuasai oleh hawa nafsu, maka ilmu malah menjadi alat untuk kepuasan itu. Inilah yang dinyatakan dalam hadis. Ada ungkapan ulama ulama-ulama jahat, biasanya dari sinilah sumber-sumber kejahatan itu akan muncul, karena orang akan lebih berani karena ada ulama, gitu. Nah, ini sedikit ini ya, dalam Quran surat Hud ada, wala tarkanu ilal ladina dzalamu. Kalau saya gambarkan begini, ada orang yang melakukan riswah, tahu kan riswah? Dan saya bersanding dengan orang itu ketika orang melakukan riswah. Saya tidak ngomong, saya tidak melarang, maka orang ini akan berbesar hati melakukan itu karena ada saya di situ. Saya tidak ngomong, tidak ngomongnya dianggap setuju nantinya. Kemudian ada orang lain yang lewat, yang tahu ada orang yang melakukan riswah, saya ada di situ. Nanti orang yang lewat akan berkesimpulan geningan disatujuan ke Ustadz. Padahal hati saya tidak setuju, cuma tidak ngomong. Itu namanya rokana wala tarkanu. Tarkanu seperti itu, tidak membantu langsung, tetapi hadirnya saya memberi kekuatan orang melakukan kedoliman, begitu. Makanya jadi ulama yang benar-benar berpegang pada Quran Sunnah kan mesti apik ya. Dulu saya sering menjemput Ustadz Mubalik untuk pengajian. Waktu sekolah dulu saya itu di pesantren, kalau ada pengajian di daerah saya, maka saya diantaranya yang tugas antar jemput dulu itu, pakai Vespa itu. Teringat saya itu almarhum orang tua kita Al Ustadz Sudibja itu, selesai ngaji biasa saya antar, hujan rincik-rincik tuh, ngiuhan. Nah, ngiuhan weh di ada rumah di situ, berteduh ngiuhan, ngobrol weh imah saha gitu. Saya juga tidak yakin, cuma saya bilang begini, cek bejang mah ieu tempatnya sok seueur atau sok aya istri bangor gitu, sok dianggo ke istri bangor, dah kekeuh kudu init bari hujan. Init ayo hujan, init kekeuh we. Waktu itu tidak terpikir oleh saya, kenapa pan ngiuhan mas sarua we ngiuhan gitu. Tapi beliau kekeh bari hujan teu mawajas kudu init. Baru terpikir teh kadienakeun mun keur ngiuhan di dinya tuluy anu tos ngaji teh ngaliwat ningali ustad di dinya rek kumaha tah. Padahal tidak niat melakukan. Nah, begitu. Ini keapikannya.
hendaklah menjaga tempat-tempat yang bisa menjadi tuduhan orang. Ketika Rasulullah dan istrinya Saudah itu yang tinggi, panjanggungna teh istri Nabi ya, keluar malam mengantar karena Saudah mau buang hajat. Aya dua sahabat ke lempang biasa ningali Nabi jeung bojona dengan istrinya, lempang jadi gancang. Cek Nabi, tetap jangan kamu berubah, biasa jalan, ini istri saya gitu. Padahal mereka tahu ini istri Nabi, itu apikna Nabi, tahu itu sahabat ini istri Nabi, tidak masalah. Tapi kan bisa saja nanti ngomong, tadi malam Nabi keluar dengan istrinya mengantar buang hajat, tadi malam Nabi keluar dengan istrinya. Kayak kuno iya ngomong di kanu sejen, tadi malam Nabi keluar dengan istri legitnya nawugul pe omongan gitu kan ya. Padahal bener ini ngomong teh, tadi malam Nabi keluar dengan istrinya, beres malah masalah kan baik. Ketika disampaikan ke sini, ini menyampaikan lagi, tadi malam Nabi keluar dengan istrinya na leungit ismimiti pi omongan. Ini keapikan itu, ittaqut tuhama. Lamun urang ngiuhan hanapeun janela batur ngiuhan dah hujan dina kayaan peuting poek entong jang da teu boga niat maling nya ngan ieu teh menimbulkan kecurigaan orang. Ittaqut tuhama, tapannya teh rabeng nu kararitu teh, apalagi jika dilakukan oleh ulama, ini pengaruhnya besar. Ilmu bisa jadi tidak bermanfaat ketika dipegang yang pertama oleh orang-orang yang rakus dunia, diri dikuasai oleh hawa nafsu. Yang kedua, orang-orang yang tidak apik. Kapan mesti ngomong, kapan mesti bertindak, dan lain sebagainya. Nah, kaitan dengan ilmu ini saya pernah sampaikan, pemilik ilmu itu ada 3 golongan. Satu, ahlu syubuhat. Nah, biasanya dari ulama-ulama macam inilah munculnya tambahan-tambahan dalam agama. Bahasa Nabi bid'ah itu, yaitu yang mengejar padilah-padilah. Dengan amal yang seperti ini merasa kurang utama, ada tambahan, begitu. Kemudian yang kedua, ahlu syahwat, pemilik ilmu tapi dikuasai oleh hawa nafsu. Ilmu hanya sekedar jadi alat kepuasan hawa nafsu. Yang ketiga, ahlul ilmi wa ahluh. Ini benar-benar menempatkan ilmu sebagaimana mestinya, memanfaatkan sebagaimana mestinya. Nih gambarannya. Karena itu ada doa agar berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Kan akibatnya kan lebih luas. Kalau seorang mencuri kayu di hutan, satu pohon sebesar ini saja tidak akan selesai sehari 2 hari, apalagi harus membawa sampai ke rumah dari hutan. Kita bisa bayangkan, jadi nuar tangkal kali sagede hiji wae mungkin saminggu nepika imah bisa dibeberes, tapi dengan ilmu bisa menghabiskan 1 hektar 1 hari menggunakan teknologinya. Nah, begitu juga dalam urusan agama. Ketika orang yang jahala atau kurang dalam ilmunya
tidak akan begitu besar pengaruh untuk memadorkan orang melalui agama. Tapi kalau orang yang berilmu kemudian salah menggunakan, madorotnya akan lebih besar. Karena itulah ilmu mesti terus kita gali, tetapi hendaklah manfaatkan sebaik mungkin agar menghasilkan maslahat-maslahat itu. Dan hendaklah kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu seperti apa? Ringkas sajalah, ilmu yang tidak melahirkan iman, la ilaha illallah, itu aja udah. Baca Quran silahkan, baca hadis. Ketika orang dianggap berilmu tapi tidak sampai kepada la ilaha illallah, ya udah, ilmu itu tidak bermanfaat setinggi apapun. Kan di situ intinya. Agar manusia tahu siapa Tuhannya, itu kan. Allah turunkan ilmu intinya agar manusia tahu siapa Tuhannya, agar manusia tahu siapa saya, agar manusia tahu bagaimana menempatkan diri saya. Itu saya sering sampaikan dongeng di pesantren Bareto. Barudak tukang ngangon domba, ngan aya saurang sok make kongkorong tama budak teh, ngaranna Haban Nakoh. Hari make kongkorong teh lain gaya manehna mah, lain resep henteu. Ciri yen kuring mah ieu nu make kongkorong, mun teu make kongkorong lain kuring, nah gitu unggul sakitu teh mah. Biasa tengah hari teh gogoleran, tidur-tiduran. Ngan aya ieu babaturanana nu loyor, kongkorongna dipindahkeun ka nu gigireun nu keur sare teh gitu. Pas hudang nyambak kongkorong eueuh bingung. Ngahulang ari kuring mana? Saya ini mana? Karena saya itu yang pakai kalung, da kuring mah make kongkorong, ditingali di gigireunana di baturna aya. Ngahulang we, anta anak anta. Tapi ka teu nyaho saha kuring na itu. Nah inilah kan mestinya ilmu itu sampai ia mengerti siapa saya dan mesti bagaimana gitu. Malah saya sering sampaikan ini dalam memberikan arahan, dorongan kepada santri. Pertama, sekedar hidup semua orang bisa, tapi melakukan hidup tidak semua orang bisa. Menepak kendang, niup suling, dah kabeh jelema ge bisa, budak ketika bisa niup suling mah. Saya juga bisa niup suling, niup tarompet bisa. Ngan kelemahan saya itu cuma satu, teu bisa ngalagukeunana. Sakitu we. Tong borok kudu sejen ku sorangan wae teu ngeunaheun kadengeuna, ada teu ngalagu atuh. Kan semua orang bisa. Nah, gitu. Ini sebagai contoh saja bandingan. Sekedar hidup semua orang bisa, tapi melakukan hidup tidak semua orang bisa. Mesti dengan ilmu yang mana? Yang dari Allah tadi. Begitu ya, agar bisa menempatkan diri pada tempatnya. Karena itu Persatuan Islam hadir terus untuk menggali ilmu ini, mendorong, mengamalkan sesuai dengan tujuan ilmu itu. Disebut ilmun nafi'un. Kemudian ada ungkapan, silakan nanti dipikirkan ya. Pertama, membinatangkan manusia mudah, tetapi memanusiakan binatang itu sulit. Jadi memanusiakan binatang itu sulit. Ngalatihna ge heubeul eta teh hese. Nepi ka monyet pan bisa ka pasar mawa payung nih.
aya monyet teh kana motor nih ayeuna mah aya monyet naik engrang, aya monyet sujud eta teh ngalatihna lila bogana mah teh sujud pan monyet teh sujud. Jadi memanusiakan binatang itu lama, sulit. Tetapi membinatangkan manusia sangat mudah. Antep tong dididik jadi nyabring, tidak jelas arah, tidak jelas dasar hidup, tidak jelas bentuk hidup, tidak jelas arah hidup. Gampang tong dididik we jadi, dididik wae loba nu jadi, apalagi tidak. Apakah kita akan memilih yang mana? Mau membinatangkan manusia, memanusiakan binatang? Satu lagi, hadirnya Rasul di tengah-tengah manusia adalah memanusiakan manusia. Ini yang dilakukan itu, sehingga menjadi manusia yang tahu siapa saya, mesti bagaimana. Contoh sedikit saja. Sugan we paham sugahankeun bae teu ge atuh urang diajar we atulah. Kalau dulu kan aya tangkal korma, aya buah korma asak ala kajen usaha nu bogana ngambek dara gelut gitu orang Arab mah. Tapi setelah tahu itu lain. Ini kurma milik siapa? Bagaimana akibat dari makan buah kurma itu? Sampai bertanya kepada Rasulullah, menemukan buah korma piragera buah korma sasiki di yang jalanan teu wani nyokot ayeuna mah. Bisa dilihat tuh di kitab fikih ada bab lukoto, bab barang temuan. Itu menunjukkan keamanan begitu hebat tuh. Ya Rasulullah, mun abdi manggihan buah korma sasiki di yang jalanan halal haram. Bayangkan sasiki wae teu jelas hukumna teu daek. Korupsi moal jauh, moal korupsi jauh. Ieu manggihan sasiki korma wae teu wani nyokot, iwalti kudu jelas heula hukumna halal haram. Kata Rasul, dahar we dangke buruk baru. Nah itu. Karena itu makanan, minuman, barang-barang selamat karena dia tahu ini punya siapa, bagaimana akibatnya. Bagaimana kalau ada unta yang tersesat? Cek Rasul antep we dan kege bisa balik. Kan tadinya tidak seperti itu, tak baru tersesat wae dipaling, dipencit pan. Sekarang malah ditanyakan. Cek Nabi antep eda bisa balik serangan. Sekarang unta, sapi, binatang ternak selamat dari kejahatan manusia itu karena tahu bukan milik saya, karena tahu bagaimana pertanggungjawaban nanti. Dan bagaimana kalau saya menemukan barang berharga seperti kalung emas, gelang gitu, cek Nabi umumkan, karena bukan hak Anda kan. Salabarkeun ngan ciri-cirina tong disebutkan. Nanti kalau ada yang ngaku-ngaku tinggal tanya, jika sesuai dengan ciri-cirinya baru berikan. Kenapa ciri-cirinya jangan disebutkan? Nanti kalau ada orang yang mengaku-ngaku salah mikeun, itu kedoliman. Itu apiknya sampai seperti itu. Artinya barang-barang perhiasan segala macam selamat dari tangan-tangan kotor, karena di situ ditanamkan siapa saya, mesti bagaimana, ini apa, lalu bagaimana. Itu agama sudah mengajarkan seperti itu. Nabi mengatakan ittaqin nar walau bisyikki tamratin, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Tuh jelas ayeuna mah katingali gitu, tidak gelap kan. Tadinya mah gelap atau tombol sapotong
sakarung wae teu nyaho usaha. Sekarang jelas. Inilah fungsi ilmu dari Allah itu. Apalagi manusia akan selamat, maka dengan ilmu dari Rasul, melihat paku duri di jalanan wae dikasih sikeun, padahal eueuh jalma nu ningali. Kenapa? Bukan karena dilihat orang, tapi di sini tertanam itu rasa tanggung jawab dari ilmu itu. Kumaha mun aya nu leumpang kacugak. Nah, terpikir ayeuna mah. Tuluy aya budak rek sakola agama, rek ngaji kacugak teu jadi, apa tidak ada tanggung jawab? Nepi ka teu jadi ngaji kacugak ku paku, padahal urang nyaho yen dirinya aya paku, dibiarkan. Ada tidak? Nah, gitu. Ketika paku nu tadi dikasih sikeun nu leumpang salamat, berarti ada saham kita di orang itu. Pamana budak rek ngaji tuluy we salamat, budak teh bisa ngaji, bisa sholat, itu kan ada jariah dari Allah itu. Walaupun tidak ada orang yang tahu, sok sanajan budak nu ngaliwatna mah teu nyahoun, kan Allah Maha tahu. Ini jika ini sudah tertanam, aya moal make jeung ngawurkeun paku di jalanan, tidak akan terjadi. Kan di kita mah terjadi, paku sengaja ditebar di jalan, ngarah kempes pegat teh ku tukang tambal belah ditu, gitu tuh carana teh. Apa mungkin terjadi? Moal lihat satu saja di jalanan yang sepi, ia singkirkan, moal nepi ka menebarkan itu. Nah gitu. Maka Allah menjawab atas ungkapan dari malaikat, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Jawabnya ini a'lamu ma la ta'lamun. Buktinya wa 'allama adamal asma'a kullaha. Realisasinya dari jawaban Allah itu, Allah menurunkan kitab, mengutus Rasul untuk menyampaikan ilmu dari Allah. Nah begitu. Tinggal sekarang hendaklah tetap mempelajari Quran agar bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi ilmu yang mestinya bermanfaat jadi tidak bermanfaat ketika diri dikuasai oleh hawa nafsu, rakus itu. Jadi yang pertama berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang kedua min nafsin la yasba'u, nafsu yang tidak pernah kenyang. Nah kalau sudah begitu ilmu jadi itu berguna. Koruptor itu tahu kan korupsi itu salah, malah mungkin diantara mereka yang membuat undang-undang anti korupsi deh. Tapi kenapa dilakukan? Ya itu gambarannya, karena hawa nafsu itu. Inilah ya kenyataan yang mesti kita jadikan pelajaran. Jadi banyak orang yang mencari kepuasan bukan kebenaran, mencari kepuasan bukan kemaslahatan, mencari kemenangan bukan kesejahteraan. Nah itu kan gambarannya ya. Karena itu dengan segala cara akan dilakukan ketika orang lebih mencari kepuasan daripada kebenaran. Biasanya sulit dibeberes nu kieu mah. Dulu pas saya saeutik kriungkeun ku RT beres we. Kenapa? Karena masing-masing mau mencari kemaslahatan, bukan kemenangan, bukan kepuasan. Ayeuna masalah saeutik wae nepi ka pengadilan. Masalah sedikit saja sampai pembunuhan. Dulu mah ada masalah riungkeun beres. Nah itulah gambarannya.
ketika diri dikuasai oleh hawa nafsu. Karena itu kita berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang-kenyang itu supaya terkendali. Yang ketiga, ini akibatnya jika ilmu sudah tidak bermanfaat walaupun Quran sunnah, ketika nafsu tidak pernah puas, maka ibadah akan hilang kehusuannya. Itu pasti, itu hilang itu kehusuan. Hati itu mulut membaca tapi hati tidak ikut. Kan biasanya mah eta pan dina salat teh, dina doa teh, ngadua ngucapkeun robbana atina fid dunya hasanah yang lain da arapa, tapi hati teh ngilu. Tidak menyertai, tidak hadir hati itu. Ketika membaca bacaan salat biasa we pan da geus apal atuh, geus biasa, kajian bari ngalamun tamat we pan. Kakara we pan sadar rek salam keur nangtung da ai maca tuluy da apal teu geus ngalpoe salat, ari pikiran ka mana wae, hate ka mana wae gitu. Malah tidak kita pungkiri, sering kita lupa apa 2 atau 3, ragu-ragu pan jumlah salat teh begitu. Nah, ini juga menunjukkan sudah ada pengaruh itu, tetapi hendaklah kita berusaha agar bisa menghadirkan hati dalam beribadah. Jadi kalau ilmu tidak bermanfaat, nafsu yang tidak pernah puas diikuti, hilang kehusuan ibadah. Itu hilang. Jika sudah hilang kehusuan dalam melaksanakan agama, ibadah, maka disitulah sudah putusnya ribqah Islam. Rame katingalina mah. Tetapi ketika ini sudah ada dari pelaku-pelaku agama, pamannya pelaksana salat, tapi ini hudurul qalbinya sudah tidak ada, maka di situ menunjukkan sudah mulai putusnya ribqah Islam, ikatan. Makanya jangan heran setiap event perjuangan eleh wae karena ribqahnya sudah putus. Dari mana tanda putusnya ribqah Islam? Ketika umat sudah hilang hudurul qalbi dalam pelaksanaan ibadah. Karena itu berlindung kepada Allah. Yang ketiga, wa min qalbin la yahsya'u, hati yang tidak khusyuk. Udah, ini ibadah itu tidak akan melahirkan kekuatan. Kalau saya sering menyampaikan kenapa sholat dilakukan ke maksiat juga jalan, ya ini diantaranya sudah hilang, hatinya sudah tidak hadir dalam melaksanakan ibadah itu. Jadi sholat ibu kamana we gitulah. Komo kitu mah jeung sieun beakeun, jeung sieun teu kabagean kursi, wah meuni tungtungna teh hilang we, udah kehusuan teh. Salat asal salat we jadinya, saum asal saum saja. Nah, yang keempat, bisa tidak dijabah doa ketika ilmu yang dimilikinya. Contoh kieu, saya buat redaksi doa alus teh dijieun teh, dibuat tetep bisa mingguan tapi 2 mingguan dijieun, kata-katanya susunan katanya yang bagus gitu. Tapi kan menarik we lah, kadang-kadang teh menang aja tuh disusun kata-katanya sebaik mungkin. Kenapa? Sabab rek macakeun doa dipayuneun presiden, rek ngadua ka Allah, rek macakeun doa dipayuneun presiden. Dijabah moal doana, mau apa lain ngadua? Ya kira sok diajar mikir saeutik. Makanya saya sering mengkritik kenapa mesti ada acara
dina susunan acara nih pembacaan doa, ditutup dengan pembacaan doa. Itu saya sering bertanya-tanya gitu. Nah begitu. Jadi ya inilah gambarannya. Tiap acara di urang mah kudu we aya pembacaan doa. Nu ditugaskeun di pandete, oh mikir heula nyieun kata-katana ge nu halus. Era atuh mah nya kata-katanya goreng, susunan katanya tidak serasi, makaning rek macakeun doana di payunan tuh nya lain rek kadua ka Allah. Nah gitu aja kan, gampang itu mah. Doa itu adalah urusan pribadi. Pernah tidak Rasul memimpin doa? Lagi dalam kondisi yang sangat prihatin saja ketika perang Badar, Rasul istighosah kan? Istighosah itu ada contohnya, ada perintahnya. Dalam Quran itu ada, surat Al-Anfal juga ada. Rasul melakukan istighosah itu ketika perang Badar. Rasul dan para sahabat kurang lebih jumlah 300, sementara orang kafir diperkirakan 1000 orang. 1:3. Dan Nabi mengatakan ini penentuan apakah bendera kufur yang akan terus berdiri atau bendera iman. Nah, perang Badar itu penentuan. Sementara musuh dengan senjata lengkap, bekalnya banyak, malah diiring oleh perempuan yang melakukan lagu-lagu perjuangan gitu, sama semangat dari Rasul jeung para sahabat. Ada yang jalan kaki ke Badar, ada kendaraan juga kutiluan sakali ewang, senjata sederhana, bekal sangat sederhana. Datang ke Badar, nangis Rasul, berdoa kepada Allah sorangan apalagi pemimpin bertanggung jawab. Namanya istighosah, prihatin dalam keadaan seperti itu. Tidak dikumpulkan para sahabat kemudian dipimpin oleh Nabi berdoa, enggak, masing-masing itu dijabah oleh Allah begitu. Di Indonesia istighosah sering, tapi kenyataan, nah itu bahan evaluasi sajalah. Kalau dulu dalam keadaan prihatin gitu, kondisi seperti itu, tuluy aya di urang ngayakeun istighosah, siapkeun panggungna, nyiapkeun panggung 100 juta hargana, nyiapkeun minum jeung makanan nu royal teh margi nu sumpingna ge para ulama anu ageung tuh. Tuluy we nyiapkeun dana sabaraha panginten kanggo ngongkosanana margi nu sumpingna ulama ageung gitu. Apa prihatin itu? Tuluy disebut istighosah apa begitu? Tah kitu ieu mah urang ngoreh we lah. Mudah-mudahan dengan kita terus apik menggali, kita bisa mengetahui mesti bagaimana, apa yang harus dilakukan, dan tujuan akhirnya mau kemana. Nah, karena itu saya sampaikan tadi dimulai dengan ilmu dulu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yasha'u la yasba'u min nafsin la ba'u wa min qalbin la yasha'u wa min du'ain la yusma'u. Doa yang sudah tidak diperhatikan lagi oleh Allah. Tong boro diijabah mun bahasa urang mah. Mun bahasa manusia ini, budak minta kepada saya tong boro mere ngadenge minta nawe teu ngeunah. Dibere moal. Gitu. Mun budak minta duit kepada saya kakolot, ngan carana tong boro hayang mere ngadenge na wae teu ngeunah. Itu gambaran kalau sudah sampai seperti itu. Bukan layus tajabu di sini redaksinya. Bukan dari doa yang tidak diijabah, tapi bahasanya dari Nabi dari doa yang tidak didengarkan. Yuk lebih jauh ya mah.
tong borong ijabah ngadenge ge mung gitu. Inilah gambaran ya kondisi yang sudah parah saya kira. Karena itu kita akan berusaha mengembalikan satu, usahakan ilmu itu bermanfaat, yaitu yang menghasilkan maslahat dunia dan akhirat. Kedua, hentikan kerakusan, karena banyak pun belum tentu bermanfaat untuk kita. Yang ketiga, usahakan hadir hati dalam pelaksanaan ibadah. Ini berusahalah, karena tidak bisa sekaligus kalau ini. Gitu we nungtut najan latihan husu ge anger we. Damal bisa moal imah urusan kieu mah. Ger we latihan husu. Nya we dina salat teh husu, kabayangkeun nu ngalatih husu. Nah, begitu ya. Dan yang paling berbahaya yang keempat ini, jika doa jangankan dijabah, didengar pun sudah tidak. Nah, gitulah. Sekian, mudah-mudahan semangat menggali, semangat memanfaatkan ilmu terus kita usahakan, dan kita mudah-mudahan menjadi orang yang diijabah doa atau diperhatikan, didengar, kemudian dijabah. Sekian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.